Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara konfigurasi static root di Cisco Packet Tracer. Sebelum itu, static root itu adalah proses di mana perusahaan untuk mengirimkan suatu paket data untuk dilalui dengan memilih jalur yang mana terbaik. Nah, static routing ini prinsipnya itu kita menentukan sendiri secara statik mau kemana dan lewat mana, seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai konfigurasinya. Di sini saya akan menggunakan 3 buah router. 3 buah router. Kemudian saya tambahkan langsung saja 2 buah PC. Nah, di sini saya akan menggunakan kabel crossover dan hubungkan ke semua perangkatnya. Antar perangkat dihubungkan seperti ini. Sama antara router ke PC juga menggunakan kabel crossover. Nah, sekarang kita ubah dulu nama-nama dari hostname perangkat ini. Pertama dari router paling atas dulu, saya ubah menjadi router core. Kemudian untuk di sebelah kiri, routernya kita ubah jadi router, misalnya router Jakarta. Yang sebelah kanan, router Bekasi. Kemudian tambahkan di sini kita kasih note dulu untuk IP-nya. Nih, IP network yang di sini saya akan menggunakan 10.10.0/30. Di sini saya menggunakan 10.10.10.4/30. Nah, yang di sini untuk dari router Jakarta ke host itu saya menggunakan IP-nya 192.168.10/28. Oke, udah. Kalau yang di sini saya menggunakan 192.168.20.0/28 yang dari router Bekasi ke PC. Oke. Selanjutnya kita buka dulu dari router core dulu nih. Kita akan mulai konfigurasi dari sini. Ini enter saja. Kita masuk ke privilege mode, enable, dan configure terminal. Setelah itu kita ubah terlebih dahulu hostname-nya agar tidak bingung strip core. Oke, selanjutnya kita masukkan IP address masing-masing router sesuai dengan topologi yang kita bikin. Nah, kita dari sebelah kiri dulu router core ini. Berarti kita interface Ethernet 0/0, kemudian no shutdown. Kita hidupkan dulu interface-nya. Nah, di sini masih merah. Kenapa masih merah? Karena di sisi sebelah kirinya di router Jakarta itu belum dinyalakan juga. Kalau udah dinyalakan juga, dia sama-sama hijau nanti, sama-sama hidup atau up. Nah, langsung aja kita masukin IP address-nya di sini 10.10.10.1. 255.255.255.252. Kenapa 252 belakangnya? Karena di sini kita menggunakan prefix-nya itu /30. Kalau di subnetting-kan itu netmax-nya 255, 255, 255, 255, 252. Nah, jadi subnetting-nya itu hasilnya netmax-nya dari /30, 255, 255, 255, 252. Nah, selanjutnya kita enter aja. Kemudian tambahkan description to R strip Jakarta. Sebenarnya description ini opsional aja, tetapi ini sebagai label saya gunakan di sini agar ketika nanti troubleshooting suatu saat akan memudahkan saya dalam mengetahui ini tuh terhubung kemana gitu. Kemudian exit. Kemudian router sebelahnya nih, interface space Ethernet 0/1 yang ngarah ke router Bekasi. Kita tambahkan dulu no shutdown, masukkan IP-nya. Nah, di sini kan subnetnya beda nih kelompoknya. Tadi 10.10.0/30, sekarang 10.10.4.
slash 30 networknya. Berarti IP-nya itu dimulai tambah 1 dari networknya nih. Berarti 10.10.10.5 255 255 255 252. Tambahin juga description-nya to airstrip Bekasi. Exit. Nah, kemudian sampai sini dulu di router core kita konfigurasi. Kemudian kita ke router Jakarta. CLI dan no enable conf. Kita ubah dulu hostname-nya airstrip Jakarta. Dan kalau udah, kita masukin interface-nya ke Ethernet 0/0 dulu untuk masukkan IP address-nya. Karena tadi di airstrip core itu udah 10.10.1, berarti di sini IP address-nya itu 10.10.2 255 255 255 252. Nah, description to airstrip core. Baru karena di sini masih merah, kita harus hidupin dulu nih interface-nya. To no shutdown. Nah, sekarang udah hijau kan? Karena kedua belah pihak itu udah sama-sama menghidupkan interface-nya seperti itu. Nah, selanjutnya kita bikin IP address untuk ke arah kliennya atau ke arah PC. Tuh masuk ke interface Ethernet 0/1. Ini perhatiin di sini nih. Kalau di FA01 berarti dia pakai Ethernet. Kalau gig berarti dia gigabit Ethernet gitu. Kita hidupin lagi interface-nya dulu, baru masukin IP address-nya. 192.168.255.255.240 karena saya menggunakan /28. Kemudian tambahin description-nya to client. Sip. Nah, sampai sini dulu untuk konfigurasi kita di Airstrip Jakarta. Kalau udah sesuai, baru kita ke router Bekasi. Sama konsepnya kayak router Jakarta tadi. Kita ubah dulu hostname-nya Airstrip Bekasi. Baru kita nyalakan dulu nih interface-nya gitu yang ada ke aircore. Udah hijau, tambahin IP address-nya. Karena tadi 10.10.5 di aircore, berarti kita di sini 10.10.6. 255 255 255 252. Tambahin description-nya to aircore. Terus habis itu ke arah PC nih interface sekarang. F0/1 kita hidupin down IP address 192.168.20.1 252 255 255 255 255 255 255 255 2.40 255. Jadi IP address-nya itu 192.168.20.1 255 255 255 240 karena kita menggunakan /28. Oke, langsung aja kita tambahin juga description-nya di sini. To airstrip to client. Exit. Dah, sampai sini sudah bisa nih. Sekarang kita setting di masing-masing PC untuk IP address-nya. Dari area Jakarta dulu, kita ke IP configuration, kita menggunakan static aja di sini, nggak usah DHCP, nggak apa-apa. 192.168.10.2. Nah, di sini kan by default subnet max-nya 255 255 255.0. Kita ubah nolnya jadi 240 karena kita menggunakan /28 yang mana hostnya itu ada 14 PC gitu. Kemudian di sini gateway-nya memasang yaitu IP si routernya 10.1. Nah, keluar baru kita ke PC yang router Bekasi. Kita ke configuration itu masuk dulu 192.168.20.2 192.168
20.1, sorry, 192.168.20.2. Di sini karena by default itu /24, kita ubah dulu di sini subnet max-nya 25 240 255 255 255 240. Gateway-nya itu 192.168.20.1, itu IP si routernya nih, router Bekasi yang arah ke klien gitu. Nah, sekarang kita coba ping nih. Kita kan udah tahu di sini IP PC-nya tuh 192.168.10.2, di sini 20.2. Nah, kita coba ping, bisa nggak nih kira-kira nih? Nah, unreachable kan? Karena dia nggak tahu nih jaringannya kemana. Jadi kita harus menentukan dulu jalurnya untuk ke tujuan kita masing-masing. Nah, ini ketiga router ini kita akan bikin static route-nya. Nah, pertama dari router Jakarta terlebih dahulu. Kita ingin ke mana nih? Misalnya, awalnya kita ingin ke IP route, kita ingin ke 10.10.4 nih networknya. Berarti kita tulis di sini 10.10.10.4. Nah, tulis juga setelah itu netmax-nya 255, 255, 255, 252, biar tahu nih jaringannya. Itu traffic berapa sih yang digunakan? Seperti itu. Kemudian tambahkan next op namanya, yaitu pintu kita keluar. Ibaratnya kalau kita di rumah ingin pergi keluar, berarti kan yang kita lalui pertama itu kan pintu kan. Nah, itu sama konsepnya. Jadi dari router Jakarta ini, kalau mau ke network ini kan berarti melewati router core ini kan. Berarti IP-nya itu berapa? Berarti 10.10.1 yang ini, yang sama dengan jaringan ini, yaitu 10.10.1. Baru enter. Nah, setelah itu tambahkan lagi. Nah, saya ingin mana? Saya ingin ke 20.0. 255, 255, 240 karena saya menggunakan /28. Kemudian jangan lupa tambahkan juga di sini pintunya, yaitu next op-nya 10.10.1, sama satu pintu juga untuk kita keluar. Nah, ini enter. Udah. Kalau udah sampai sini belum bisa nih, belum bisa kita ping karena harus ketiganya. Karena misalnya kita ingin ping dari sini kan, 192.168.10.0 dari sini mau ke ping ke 20.0. Nah, kita kan lewat sini dulu. Nah, dari sini dia menentukan nih ke arah mana sih untuk menuju ke 192.168.20.0. Nah, kalau dia di sini belum di routing, dia nggak tahu nih kemana di arahnya. Bakal juga kayak tadi RTO juga mungkin, atau nggak reachable, seperti itu. Nah, jadi kita masuk ke Airstrip Core. Nah, di Airstrip Core, kita bikin lagi IP route-nya nih, yang ke tujuan ke 10.0 dan 20.0. Karena kalau yang untuk 10.10.0 sama 10.10.4 itu kan udah saling direct connected ya, jadi nggak perlu dibikin routingnya lagi. Jadi ke yang kiri dulu deh, klien yang kiri, yang klien Jakarta 10.0, 255, 255, 255, 240. Yaitu next op-nya berapa? Berarti kan pintu gerbang yang kita keluar atau gateway-nya itu IP yang ini kan, yang F0/0 yang di router Jakarta itu 10.10.2. Enter. Nah, sekarang kita bikin tujuan yang kedua nih, yang 20.0. Nah, kita lewat mana nih gerbangnya? Kalau mau ke situ, berarti kan lewat sini nih, F000, ya router Bekasi. Itu berapa tadi IP-nya? 10.10.6. Enter. Kalau udah sampai sini, udah selesai nih di router core. Sekarang kita ke router Bekasi. Kita bikin juga sama kayak konsepnya di router Jakarta. Kita arahkan dulu ke networknya 10.10.0 nih. Arahnya 10.10.0. 255, 255, 255, 252. Kemudian tambahkan juga next hop-nya, IP gateway-nya. Itu berapa? Kalau mau ke 10.10.0 berarti kan melewati F0/1 nih di router core. IP-nya 10.10.5.
Nah, kita bikin lagi nih IP root 192.168.10.0, 255, 255, 255, 240, 10, 10, 10.5. Nah, ini untuk ke arah klien di router Jakarta. Sama, pintunya juga sama, karena pintu kita satu arah, yaitu yang di router core, yang di F0/1. Jika tidak ingin menggunakan IP ini juga bisa menggunakan nama interface-nya gitu. Nah, enter. Nah, udah semua kan? Nah, kita bisa ngecek nih. Kita tanya routing yang kita gunakan. Rutenya. Do SA IP row. Nah, kita bisa lihat nih jalurnya kalau di router core itu ke mana, via mana. Dari 192.168.10.0 itu via 10.10.2. Kalau mau 20.0 via 10.10.6. Itu. Sama, di sini juga udah ada rutenya yang kita tentukan tadi. Udah ada. Di sini juga sama, 2SA IP row untuk melihat perintahnya di situ. Nah, oke, sekarang kita testing lagi nih, nge-ping. Tadi kan gagal. Sekarang kita coba ping dulu dari PC 1 di router Bekasi ke network 10.10.5 dulu deh. Ping ke network 10.10.4 tapi ke IP-nya si router core 10.10.5. Bisa nggak ada kira-kira? Pertama mungkin dia RTO dulu, baru reply. Nah, berhasil. Sekarang ke 10.10.2. Sama, mungkin kemungkinan yang pertama RTO dulu, baru kedua reply. Nah, tandanya udah terhubung nih, karena tadi dia membaca dulu dan sebagainya. Baru kita nge-ping ke 192.168.10.2. Ini nge-ping dari klien di router Bekasi ke router Jakarta. Udah berhasil atau belum? Nah, udah berhasil nih, udah saling terkoneksi. Berarti dari sini juga udah bisa nih. Kita coba ping ke 20.20. Ke 10.10 dulu. Sorry, 10.10 titik titik 1. Nah, udah reply. Sekarang ke titik 5. Nah, udah reply juga. Kalau kita ping ke 192.168.20.2 udah berhasil, udah reply. Nah, tandanya udah saling terkoneksi nih antara router Jakarta, router core, dan router Bekasi. Udah bisa saling bertukar data. Jadi intinya konsep dari static routing ini kita menentukan sendiri jalurnya mau kemana dan lewat mana. Intinya seperti itu. Nah, mau kemana itu yang mana? Yang ini yang kita bikin tadi. Mau kemana itu yang kayak gini contohnya. IP root 192.168.20.0. Ini netmasknya. Dan lewat mana? Lewat mana itu pintu gerbang kita. Itu gateway. Nah, ini contohnya 10.10.1 gitu. Karena satu arah semua jalur komunikasi kita, kecuali ada berbagai di sini gitu. Nah, dengan ini udah berhasil nih antara PC di router Jakarta dan PC di router Bekasi saling terkoneksi. Nah, udah berhasil. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.